Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7 sampai 11. Demikian tertulis, saya baca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Horasma di Tasudina. Terima kasih buat Kristus yang telah menyertai perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita boleh berkarya, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan sebentar kita berhenti dan berkumpul bersama umat percaya di GKPS Hang Tuah ini untuk mendengar sabdanya. Kita percaya dengan mendengar sabda Tuhan, kita kembali dikuatkan, disegarkan, dan mendapat hikmat untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita telah memasuki minggu ke-14 Trinitatis, dan tema firman yang akan kita gumuli satu minggu ke depan ialah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Sebelum saya uraikan lebih dalam tentang khotbah ini, saya berterima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang kembali datang menggugah hati kita untuk ikut dalam program SDK Satu Dalam Kasih. Program ini untuk menolong saudara-saudara kita di berbagai belahan Indonesia yang belum mendapatkan Alkitab sebagai sabda Allah yang menguatkan iman mereka dalam menghadapi pergumulan hidup. Kiranya dengan pemberian kita menolong orang mampu mengenal firman dan mereka diselamatkan. Dengan demikian mereka bertobat, dan ketika mereka mati, darahnya tidak dituntut dari kita. Semoga kita ikut ambil bagian. Saya menambahkan apa informasi yang disampaikan oleh Ibu Barus tadi. Alkitab itu ayatnya 31.171 ayat. Dan biaya menerjemahkan Alkitab itu satu ayat 90.000. 90.000 kali 31.171 ayat biayanya 2,8 miliar. 2.805 juta satu Alkitab diterjemahkan. Tadi ada 66 bahasa yang belum diterjemahkan. Kalau kita kalikan 66 kali 2,8 miliar, berarti LAI membutuhkan banyak sekali dana untuk menerjemah. Dan yang masih komplit masih 37 bahasa, termasuk bahasa Simalungun.
Dan masih banyak bahasa daerah dari 103 tadi, 66 bahasa daerah belum lengkap. Maka tadi ada portion. Portion itu ya pecahan-pecahan, misalnya Matius, Markus, Lukas, pecahan-pecahan. Jadi belum lengkap untuk digunakan menjadi bahasa mereka dalam Alkitab. Karena itu membutuhkan waktu 1300 sekian tahun lagi. Wah, mungkin kita nggak hidup lagi di situ. Mungkin generasi kita ya sudah panjang sekali itu. Tapi itu bisa kita potong jika kita menolong LAI. Kalau kita bisa beri dana kita lebih banyak, maka LAI bisa cetak mungkin satu bahasa 2 tahun. Kalau bisa, tapi memang sulit sekali. Karena kita harus menggunakan dari native speaker atau dari pengguna asli terjemahan-terjemahan itu supaya lebih mengena kepada orangnya. Itulah hanya tambahan. Karena saya di kampus sudah memaksa, bukan tanda petik memaksa ya, tanda petik, menyuruh mahasiswa membeli Alkitab terjemahan baru 2. Ada tandanya seperti ini. Dan mereka harus saya paksa, tanda petik ya, supaya mereka menggunakan Alkitab ini sebagai bahasa atau Alkitab galian mereka sebelum mereka terjun ke dunia pelayanan. Kemarin ke lembaga Alkitab mungkin sudah banyak datang. Saya suruh. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menolong banyak, minimal satu kita tolong dengan memberi 155.000 dengan angka 7 tadi di belakang, maka kita telah menolong orang bertobat atau mengenal Kristus melalui kitab suci ini. Menarik dengan tema kita hari ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kalau kita baca teks ini memang bicara orang fasik. Kita kaitkan juga dengan bacaan Alkitab tadi dari Matius itu, maka kita diperhadapkan dengan orang fasik. Di hadapan kita mungkin ada banyak orang fasik. Apa itu definisi orang fasik? Mungkin kita tidak mengerti orang fasik itu, mungkin bagi kita adalah orang yang jahat, orang yang berkelakuan kriminal, orang yang berkelakuan aneh, atau melanggar firman Tuhan. Kira-kira begitu mungkin definisi orang fasik. Orang fasik itu ialah orang yang tanda petik bebal. Diperingatkan berkali-kali tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan kejahatannya, tidak mau melakukan yang baik dan benar. Itu orang fasik. Jadi kalau kita menemukan orang-orang fasik yang bebal, kalau dalam bahasa Batak ini mungkin hijogal baut, hijogal rukun, hijogal hati-hati. Ini sudah berkali-kali, adong harap batak maus gitu ya, artinya sudah bosan memperingati, tapi juga tidak mau bertobat. Maka dari teks ini kita hendak melihat bagaimana Yeskiel seorang nabi yang berkali-kali menyampaikan pesan Allah, tetapi umat Israel tetap tidak mau berbalik dari dosanya, tidak mau meninggalkan dosanya, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka dari teks ini ada beberapa hal yang kita pelajari dari bagaimana perjuangan Nabi Yeskiel untuk menata ulang kehidupan orang Israel termasuk orang fasik itu. Maka kita lihat di sini sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel supaya orang fasik itu bertobat. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel supaya orang fasik itu bertobat. Nanti mungkin dalam konteks rumah tangga kita atau konteks keluarga kita atau masyarakat kita, bagaimana cara kita supaya orang-orang yang kita temukan fasik di sekitar kita mau bertobat. Kita akan refleksikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara Yeskiel yang pertama ialah menyampaikan peringatan dari Allah. Jadi dalam ayat 7 tadi Allah sudah memberi peringatan kepada umat Israel. Maka peringatan itu atau pesan itu harus disampaikan oleh Nabi. Ini yang pertama. Jadi peringatan yang dari Allah itu harus diteruskan kepada Israel. Kalau kita baca ayat yang ke-7 tadi dikatakan begini, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Sebagai penjaga orang Israel, tugasnya menyampaikan apa yang didengarnya dari Allah. Jadi katakan di sini, bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, berarti Allah menyampaikan firman
dari mulut Allah kepada Nabi Hesekiel, dia katakan, peringatkanlah mereka atas namaku. Peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi supaya orang fasik itu bertobat, maka peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi bagaimana cara memperingatkan mereka atas namaku? Tadi dalam bacaan itu sudah diberikan secara teknis bagaimana kita melakukan peringatan kepada orang-orang secara teknis. Kalau kita baca dalam bacaan Alkitab tadi di tata ibadah kita, acara kita di halaman berapa nih? Halaman 4 tentang menasihati sesama. Jika ada orang yang berdosa, maka dikatakan di sini, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau tidak mau bertobat, maka panggil 1-2 orang menjadi saksi. Tidak mau juga, bawalah ke hadapan jemaat. Tidak mau juga, maka anggaplah dia seperti pemungut cukai. Artinya tidak mengenal Allah. Ini tingkatan-tingkatan dalam rangka menyampaikan firman Tuhan yang kita terima kepada orang bebal atau orang fasik supaya ia bertobat. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Yang kedua, menyampaikan pesan yang dari Allah itu. Apa isi pesan itu? Sampaikan. Bapak Ibu sudah melanggar hukum Taurat. Yang pertama misalnya, tidak menghormati Tuhan dengan segenap akal dan pikiran. Atau Bapak Ibu sudah melanggar hukum yang kelima, tidak menghormati orang tuamu. Nah, ini mungkin teguran kita dari firman Tuhan yang telah kita dengar, kita sampaikan ke orang lain. Dan ingat, di bagian yang kedua ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Ketika Nabi Yeskiel menyampaikan pesan Allah, ada 2 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, Nabi Yeskiel tidak menyampaikan, misalnya, seandainya Nabi Yeskiel tidak menyampaikan pesan Allah yang datang dari mulut Allah kepada orang yang fasik itu, lalu orang fasik itu mati, maka Allah berkata, aku menuntut nyawanya daripada. Artinya begini, kalau kita sudah tahu ada orang salah, orang yang berdosa, orang fasik, kita tidak menegurnya, lalu dia mati dalam kesalahannya atau mati dalam keberdosaannya, kita dituntut Allah atas kematian orang berdosa itu. Seandainya misalnya ada di tengah keluarga kita, katakanlah tanda petik dia sudah melakukan pelanggaran. Di zaman sekarang yang bisa saja kita lihat pelanggaran ialah menikah di luar gereja, menikah tanpa persetujuan gereja, sehingga dia hamil di luar nikah. Mungkin kita lihat, kita tahu, tapi kita tidak mau menegur yang salah itu. Lalu tiba-tiba dia mati, tapi kita tidak menyampaikan kesalahannya, maka Tuhan menuntut nyawanya kepada kita. Ini yang bagian pertama, menyampaikan pesan Allah, tapi kita tidak mau menyampaikan kepada orang yang berdosa, orang fasik. Maka kalau dia mati, Tuhan tuntut dari kita kematiannya. Makanya memang gereja sekarang banyak gereja yang sopan, bukan gereja yang jujur. Apa bedanya? Kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, orang tua kita misalnya sakit, kita suka dokter yang sopan atau dokter yang jujur? Yang jujur atau sopan? Jadi begini, kalau bapak kita sakit misalnya sudah stadium 4. Kita bertanya kepada dokter, dok, bagaimana penyakit bapakku ini? Ya berdoa sajalah, Tuhan tunjukkan mujizat. Tidak apa-apa, berdoalah. Itu dokter sopan. Ya berdoa saja, serahkan saja kepada Tuhan. Doakan di gereja, doakan di PA sektor atau di pertungguan. Doakan aja. Jujur.
sopan. Sehingga kita tidak sempat memberikan doa dukungan kepada orang tua kita yang sudah istirahat 4 itu. Jika dia mati, tidak sempat bertobat. Karena sopannya dokternya. Tapi kita tanya dokter, dok, gimana bapak saya ini? Ya begini sih, kau anaknya atau keluarganya? Iya, bapakmu sudah stadium 4. Sampaikan kepadanya supaya dia siap kapanpun Tuhan memanggilnya. Terima kasih dok. Lalu dia, Pak, kau sudah stadium 4. Jika ada dosamu selama ini, minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa ya Pak. Semoga Tuhan mengampuni. Kita berdoa. Amin. Mati. Kalau mati berarti bapaknya telah sempat mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka kemungkinan besar masuk surga. Itu kalau jujur. Tapi menyakitkan. Kalau yang jujur ini menyakitkan. Kau bapak sudah semester dalam bapak. Menyakitkan itu. Tapi kalau sopan memang nggak tahu dia. Ya kita doakan katanya. Mati nggak sempat sampaikan pertobatan tadi. Mati di dalam dosa. Yang dituntut siapa? Kita yang sopan. Maka jujur. Nah kembali ke konteks gereja. Sudah kita tahu dia menikah di luar gereja. Hamil di luar pernikahan Kristen. Kita tidak tegur. Tidak keluarkan hukum siasat gereja. Karena gereja menjadi gereja yang sopan. Tidak mau menegur. Tiba-tiba mati. Siapa yang dituntut? Kita semua yang tahu. Sebaiknya gereja jujur. Sudah tahu dia bersalah. Sampaikan ke majelis. Anak si Polan telah melanggar aturan gereja. Hukum siasat gereja. Silakan ditegur. Karena ciri gereja yang benar, yang pertama, beritakan firman Tuhan. Yang kedua, jalankan sakramen. Yang ketiga, jalankan hukum siasat gereja. Berarti gereja tidak butuh sopan, tapi jujur. Supaya jangan dituntut Allah daripadanya kematian orang berdosa. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua menyampaikan pesan ialah sampaikan pesan itu. Dia menolak tidak bagian kita. Ketika kita sampaikan dia menolak, dia terima. Diterima syukur, ditolak syukur. Kalau dia tolak kita sampaikan kebenaran. Dikatakan dalam ayat 9, nyawamu telah selamat. Tuhan tidak akan menuntut daripada kematian orang berdosa itu kepada kita. Tuhan telah mengatakan selamatlah. Karena kau telah menyampaikan kebenaran. Ini bagian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel supaya orang fasik bertobat, menyampaikan pesan Allah. Yang ketiga menekankan pengampunan Allah. Kalau kita baca yang ke-10 Tuhan berkata, aku tidak suka kematian orang fasik, tetapi aku senang jika orang fasik itu meninggalkan jalannya, kembali kepada Allah. Karena dengan kembalinya kepada Allah, Allah senang, keluarga senang, pribadinya senang, malaikat surgawi bersorak-sorai. Jadi bagian yang ketiga ialah Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Itu sebab dia mengutus Yeskiel. Dia mengutus kita orang percaya menegur orang yang salah. Supaya tidak hanya kita menjadi yang selamat, tidak hanya kita yang menikmati surga, tetapi keluarga kita, suami istri kita, anak kita, teman-teman sekantor kita juga penghuni surga kelak. Jadi keselamatan itu memang personal, tetapi dengan personal kita mengajak orang untuk masuk ke surga. Yang keempat, menyatakan tanggung jawab pribadi. Bahwa pertobatan itu tergantung pribadi. Jadi orang lain adalah alat Tuhan untuk menyadarkan kita atas kesalahan, kekurangan, pelanggaran kita. Sebaliknya keputusannya itu pada kita. Kalau kita ditegur orang, ucaplah syukur. Karena Tuhan mengutus dia kembali menegur kita supaya kita berjalan pada jalan yang benar.
Tapi sifat manusiawi kita selalu benci kepada orang yang mengkritik kita. Seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang mengkritik kita, karena ada orang yang memantau iman kita supaya jangan tersesat. Jadi gereja, kalau di bahasa Inggris memang ada watchdog. Watchdog itu atau anjing penggonggong. Kalau di DPR, anjing penggonggong itu ialah DPR menggonggong pemerintah, presiden, supaya melakukan amanah rakyat. Jadi kalau di gereja, anjing penggonggong itu adalah majelis sinode, supaya menggonggong pengurus pusat sinode melakukan penggembalaan kepada seluruh gereja. Di gereja ini, anjing penggonggong itu majelis, supaya menggonggong jemaat itu melakukan kehendak Allah. Jadi kita saling menggonggong, artinya kritik jika salah, supaya kembali ke rel yang benar. Inilah bagaimana kita Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Pertanyaan itu yang terakhir ialah apa yang hendak kita bawa pulang, kita refleksikan, kita renungkan dari teks yang baru saja kita urai. Bagaimana yang Nabi Yeskiel tadi melakukan kegiatannya untuk membawa orang fasik kembali ke jalan yang benar. Sekarang apa yang mau kita bawa pulang sebagai kabar baik untuk kita lakukan? Mungkin ada keluarga kita yang kita tahu tanda petik orang fasik, atau mungkin bagian dari kita orang fasik. Ya, tugas kita sekarang yang pertama, Allah memberi kesempatan pertobatan bagi kita. Jadi entah siapapun yang fasik sekarang, baik kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bertobat tidak berhenti sementara meninggalkan kejahatan, tapi bertobat ialah permanen meninggalkan kejahatan. Saya tidak tahu dosa Bapak Ibu semua, Amanginang semua, tapi Tuhan tahu dosa kita. Ada dosa yang selalu kita cintai, yang hanya saya yang tahu, pribadi yang tahu. Maka hari ini kita dituntut Tuhan, pelan-pelan kurangilah dosa kesenangan kita itu. Ada dosa kesenangan kita, mungkin kita malu menyampaikan ke orang lain, tapi kitalah mengurangi seturut pertumbuhan iman percaya kita. Allah tidak langsung membuat kita mati karena kedosaan kita, tapi Tuhan menanti kita bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan itu tanggung jawab pribadi. Jadi khotbah-khotbah di gereja ini atau renungan yang kita baca baik di media sosial atau yang dikirim oleh majelis gereja atau yang kita dengar di mana-mana firman Tuhan, itu menuntut tanggung jawab pribadi. Jangan katakan begini, ketika mendengar khotbah seperti ini, pikiran kita sugari disom masih pola mbak cocok jami tau tibana. Seandainya kawanku itu di sini cocok khotbah ini ke dia, bukan ke dirinya cocok. Kalau itu nggak bertobat itu. Maunya setiap dengan firman Tuhan, Tuhan firman-Mu ini cocok untukku, menegur aku, mampukan aku melakukan kebenaran dan meninggalkan kejahatan dan dosa. Berarti tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Khotbah ini bukan orang lain, khotbah ini bagi saya, bagi kita yang mendengar di gereja. Yang ketiga, penyesalan dan kesungguhan. Jangan bertobat ya supaya kelihatan kita telah meninggalkan kefasikan kita di muka umum, tidak sungguh-sungguh. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Tahun 2000 saya ini masih merokok. Lalu ada abang saya, ini cerita masalah. Dia berkata, gini, kau kan pendeta? Iya. Aku majelis, aku di GBI. Oke. Sekarang tahun baru, mulai sekarang kita bertobat lah. Bertobat apa? Merokok. Jangan lagi merokok kita. Oke. Jadi kalau kedapatan nanti merokok, bayar 10.000. Oke, siap. Menjelang jam 00, kami mencatur sambil merokok, minum kopi yang terakhir. Habis jam 00 ibadah pagi, ibadah biasalah keluarga mengaku dosa dan sebagainya kan. Mulailah dia pergi ke kamar mandi. Saya lihat kamar mandi mengepul asap. Wah, ini dapat 10.000 kan gitu. Keluar dari kamar mandi.
Bos, apa? Kenapa tadi ada kebakaran di kamar mandi? Oh, bukan aku itu, nggak ada itu. Bukan 10.000. Dia ambil 10.000. Habis makan sore, malam, pergi sebentar ya, tetangga. Oke, aku udah tahu pasti dia merokok kan. Pergi dia. Sampai di gang itu. Bos, kenapa itu? Pembakaran. Aduh, kok tahu kau? 20.000. Sampai kami 3 hari satu rumah itu sebelum saya pulang ke Bandung waktu itu. Hampirlah saya dapat 100.000 dari kesalahannya, kegagalannya, mengingat pertobatannya. Syukur bagi saya dapat 100.000 ada ongkos pulang ke Bandung. Saya masih praktek dulu di Bandung. Merintis GKPA di Bandung. Artinya dia bilang begini yang dia, nanti kau di Bandung, bagaimana kau tahu aku merokok di sini? Saya bilang, bukan aku yang mengetahui kau merokok, tapi kau dan Tuhan. Bukan saya. Saya ini manusia terbatas. Kita hanya berjanji berdua, tapi kalau tidak di hadapan Tuhan, ini pertobatan ini nonsens. Saya sejak itu sampai sekarang tidak merokok. Sampai sekarang. Walau terkadang harus ada godaan, habis makan, minum kopi, atau minum arak. Pasti datang keinginan tubuh ini merokok. Saya ambil juga rokok, tapi tidak saya bakar. Lalu teman-teman, oh ini Pak, korek apinya, mancisnya. Saya bilang, tidak. Biarlah ini sampai hancur, ku gigit. Memang saya rokok itu saya hancurkan sampai habis. Tapi saya tidak membakar. Ini pertobatan ini personal. Tanggung jawab kita pribadi ke Tuhan. Bukan harus dilihat orang baru bertobat di depan pendeta. Oh, memang pendeta. Haleluya Pak Pendeta. Bagaimana kabar? Itu munafik. Harus sama di luar ini, di gereja ini. Sama di rumah. Sama di emperan sana. Sama di kantor. Sama di mana. Jangan hanya di gereja kita seperti malaikat. Oh haleluya, haleluya. Pujian kita, suara kita bergema. Tapi di rumah suara kita bergema. Tapi marah-marah. Itu bukan yang dituntut dari kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ialah Allah itu adalah kasih. Dia tidak pernah langsung menghukum orang yang bersalah, yang berdosa. Tapi dia terus menanti dan menanti kembalinya orang yang berdosa itu. Mungkin kita belum saatnya sekarang, tapi Tuhan masih menanti untuk pertobatan kita. Karena Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya hari ini, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, karena kita meninggalkan segala kefasikan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kebaikan-Mu, karena firman-Mu mengajarkan kami bahwa Allah berkenan kepada orang yang bertobat. Kefasikan kami tinggalkan, dan kami mempelajari dan belajar bagaimana agar diri kami berkenan kepadamu. Ketika kami seperti Nabi Yesekel, maka kami Engkau beri tanggung jawab untuk memberikan pesan kepada orang-orang yang melanggar kehidupan beriman atau melanggar firman-Mu. Mampukan kami berkata jujur, bukan sopan terhadap kesalahan dosa yang kami lihat di depan mata, di keluarga kami, di masyarakat kami. Tapi kami mampukanlah kami Tuhan menyatakan kesalahannya dengan jujur, tulus, ikhlas, supaya dia beralih dari jalan yang salah ke jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Pada ibadah ini izinkan kami menyampaikan banyak permohonan kami kepada Tuhan. Bagi yang berulang tahun 1 minggu ini Tuhan berkati, supaya mereka dapat memaknai usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Bersyukur Tuhan memberi mereka hidup yang panjang umurnya, sehingga mereka boleh menggunakan sisa hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Seberapa lama pun kami hidup di dunia ini, itu adalah kasih karunia-Mu. Ajar kami memakai hari kami berhikmat untuk menggunakan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga memohon supaya Tuhan memberkati
hamba-Mu, para pendeta, para majelis, penatua sintua di tempat ini untuk mewujud nyatakan pelayanan-pelayanan di PA Inang, di sektor-sektor dan pertungguan di sektor-sektor supaya berjalan dengan baik. Bahkan pemberkatan pernikahan Tuhan berkati calon pengantin supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati acara pemberkatan dan adat istiadat yang akan dilaksanakan untuk memperteguhkan iman dan pemberkatan nikah mereka. Kami juga mendukung bagi keluarga saudara-saudara kami yang pemulihan dan sakit. Tuhan berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan beserta mereka. Amang Nehemia Purba, Evelyn Gultom, Rosmana Gultom, Nyonya M. Damanik Buru Tarigan, Nyonya Kumpul Purba Buru Barus, Situa Doktrandus Mester Girsang, Nyonya Hendrik M. Munte Buru Selalahi, Insinyur Rodi Damanik, Nelly Damanik, Christian Damanik, Silvina Girsang, Nyonya Air Damanik Boru Sinaga. Tuhan berbelas kasihlah menyentuh, menjamah, menguatkan tubuh mereka supaya mereka beroleh kesembuhan, menguatkan iman mereka bahwa Yesus bersama mereka di kala mereka mengalami kelemahan fisik. Berkati dan tolonglah seluruh tim medis, para dokter, sehingga mereka dapat memberikan pengobatan yang baik bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik ini. Berilah kesabaran juga bagi keluarga yang mendampingi supaya dengan kasih dan tulus menolong keluarga kami yang lemah fisik ini untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah selanjutnya Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati para pelayan dan seluruh hamba-Mu dan jemaat Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa program Satu Dalam Kasih dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan bukalah hati kami yang punya berkat daripada-Mu, menolong orang untuk dapat memiliki Alkitab di berbagai pelosok tanah air ini. Berkati LAI Medan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi orang-orang yang tangguh untuk menyebarkan firman Tuhan ke setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.